Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di kitab Bilangan pasal 13 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Ini pasal yang menjadikan kunci, sebab di pasal ini hasilnya akan memastikan menjadikan satu buku kitab Bilangan, menjadi keputusan apakah akan menulis kitab Bilangan ini, dan juga termasuk kitab Bilangan pasal 20. Sesungguhnya kitab Bilangan pasal 13 sampai 20 ini tidak perlu. Maka hasil dari pasal ini akan meneruskan untuk perkembangan kitab berikutnya. Jadi ini pasal yang sangat menentukan dengan tema mempersiapkan diri sendiri mengikuti Allah dengan iman. Mempersiapkan diri mengikuti Allah dengan iman. Bukan hanya pemimpin harus mempersiapkan dirinya sendiri. Pemimpin tidak mempersiapkan dirinya, tentu saja hasilnya akan sangat menderita kalau dia dipilih. Tetapi semua orang perlu untuk mempersiapkan dirinya sendiri. Kita harus mengutamakan juga diri kerohanian kita. Kalau tidak, kita tidak bisa mengikuti. Seperti di kitab di Ibrani dikatakan kita tidak bisa masuk dalam peristirahatan di poin pertama 1 sampai dengan 15. Pengintai yang kebanyakan celah bagi iman. Di sini pada saat saya membaca ini, satu penglihatan yang spesial, yaitu orang Israel di tanah Mesir. 430 tahun mereka meninggalkan tanah Mesir. Mereka saat ini masuk di dalam padang gurun, di dalam rancangan Tuhan. Orang Israel mereka mengembara di padang gurun 40 tahun, kemudian masuk tanah Kanaan. Dan di sini ada rumit untuk menjelaskan bagi kalian. Di tahunnya kedua, bulannya kedua, mereka berangkat. Di kalender Yahudi 1 bulan 30 hari, 1 tahun ada 365 hari. Di bulan yang kedua, yaitu hari yang ke-50, 450 hari. Seharusnya mereka di dalam padang gurun, mereka cukup berjalan 11 hari. Mereka di situ di dua tempat ditambah 2 hari. Kemudian Maryam di luar kemah pertemuan, di situ ada 7 hari, dan ditambah di situ ada 430 hari, dan seterusnya masuk tanah Kanaan. Kemudian Allah di situ berfirman, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Di sini ada kespesialan, yaitu para pengintai ini diberikan untuk siapa? Lihat, untuk umat Israel. Sesungguhnya Allah tidak perlu ada pengintai, sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Tetapi secara manusiawi, tetapi bagi Allah, mengapa Allah yang berfirman di kitab
Imamat pasal 1 di situ dikatakan juga banyak orang datang di hadapan Allah. Kami harus mengintai tempat itu. Dan seterusnya Allah berfirman, ada baiknya Musa kamu menyuruh dari suku mereka, pemimpin mereka untuk mengintai tempat itu. Dan perkara ini yang membuat, yaitu manusia sendiri yang ingin melihat, dan secara melihat ini juga adalah tingkah yang kebanyakan sebab dengan pandangan mata dan juga dengan penalaran. Dan mengintai ini juga pekerjaan yang tidak perlu. Mengapa harus melihat hati agak tenang? Kota ini ada sungai dan dilihat sepertinya agak aman, tetapi sesungguhnya iman tidak cukup dan ingin melakukan satu hal agar menambahkan iman. Jadi sesungguhnya mengambil keputusan untuk mengintai, yaitu karena iman tidak cukup. Mereka tidak punya iman, dan orang yang tanpa iman akan menghalangi kehendak Tuhan yang indah. Boleh dikatakan sesungguhnya mereka 430 hari masuk tanah Kanaan, tetapi karena di sini harus mengintai terlebih dahulu, maka ditambah 40 hari. 400 tambah 40 tahun. Jadi generasi sebelumnya mati semua di padang gurun selain daripada Yosua. Jadi kita harus perhatikan mengintai ini dengan menggunakan pandangan mata, dengan membawa hasil yang tidak baik. Dan di dalam ayat menulis tentang pengintai juga sama. Akhirnya Yosua juga mengikuti dua pengintai, dan keputusan juga hasilnya kurang baik, dan tetapi diserahkan di dalam tangan Allah yang tidak baik menjadi baik. Di kitab Hakim-Hakim juga mengutuskan pengintai, hasilnya pun tidak baik. Dan di sini Allah berfirman dari setiap suku nenek moyang mereka untuk menyuruh seorang pemimpin, seorang sebagai pemimpin. Di sini diperhatikan di kitab Bilangan memilih para pemimpin itu didirikan oleh Allah sendiri. Tetapi di sini bukan. Setiap suku bangsa mengutus pemimpin, seorang pemimpin yang mereka utus. Dan di sini pun berbeda. Pemimpin dipilih oleh manusia. Saya merasakan Anda sudah tahu sebelumnya. Dia tahu ini akan menimbulkan satu masalah besar, jadi membiarkan mereka mengambil keputusan, dan agar jangan sampai aku yang memilih jalan ini membuatkan hasil yang tidak baik bagi manusia. Dan di zaman ini hanya dua orang yang punya iman, yaitu di sini dikatakan suruh beberapa orang yang mengintai. Kemudian muncullah nama-nama itu. Kita lihat di ayat keempat. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Jakur. Adakah terpikir kalau namamu tertulis di dalam Alkitab? Aku utusan dari suku Ruben. Aku dari suku Simeon yang dipilih.
Wah, ini satu kemuliaan, bukan? Sangat gembira. Dan semua orang yang berdiri di sini pasti akan mendapatkan sambutan yang sangat meriah dan merasa seperti utusan yang mulia, merasakan sangat mulia, merasakan mereka semua suku Israel, mata mereka melihat tertuju untuk mengawasi jadi mereka sangat penting. Mereka juga adalah kepala suku dan juga punya anak istri, dan mereka memuliakan ayah mereka seperti Kaleb. Dia berumur 45, jadi dia utusan yang mulia. Tetapi semakin dilihat, di situ pun muncul beberapa perkara. Pertama, Ruben, suku Simeon, Yehuda, dan seterusnya. Tertulis di sini dan ditulis menurut urutan kelahiran mereka, dan di depan kita katakan seperti 12 suku yang mewakili persembahan berbeda. Di sini menurut kelahiran, yaitu menurut kelahiran jasmani. Jadi di sini ditulis, dan orang-orang ini dengan nama pemimpin sebelumnya itu berbeda. Mungkin di sini pengintai mencari orang yang lebih muda dan kuat. Mereka pun berangkat. Semua perkara ini dimulai untuk mengintai. Ini adalah pekerjaan yang tidak ada gunanya, sebab imam mereka tidaklah cukup. Mereka semakin berjalan, mulanya membawa kebenaran, tetapi akhirnya membuahkan satu jawaban yang tidak memadai. Mereka terus 40 hari kemudian mereka berangkat di tempatnya Hamat sekitar 40 km. Kemudian mereka bolak-balik sekitar 80 km, jadi setiap hari berjalan sekitar 4 km. Dan di situ melihat setandan buah anggur, dan mereka berdua menggotongnya. Beberapa buah delima dan buah ara juga, merasa tandanya sangat cukup besar. Mungkin di sini bagi mereka biji buah anggur cukup besar, mereka menggotongnya, menggantarnya. Sampai di poin kedua ayat 26-33, bersamaan waktu juga sama pengintai, tetapi jawaban berbeda. Dan di sini 12 orang pengintai ini sampai ke tanah Kanaan 40 hari lamanya. Saya yakin mereka pun bersama, dan apa yang mereka lihat itu pun sama, tetapi tanggapan mereka berbeda. Maka dengan tema saya berikan yang diintai sama, tapi jawaban berbeda. Semua orang sama melihat, tetapi jawaban mereka, tanggapan mereka berbeda. Di ayat 26-27 di situ dikatakan, mereka memberitahukan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madu, dan inilah hasilnya.
Jadi apa yang Allah firmankan itu benar. Poinnya di sini semua pengintai, poinnya juga sama. Memang Allah tidak berbohong pada kita. Tanah ini memang negeri yang berlimpah susu dan madu di ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Yang mereka lihat itu pun benar, yaitu musuh mereka kuat dan besar. Ini kenyataan. Dibandingkan mereka sangatlah tinggi besar, sebab mereka adalah keturunan orang raksasa dan mereka melihat hal itu memang kenyataan dan di sini tidak bermasalah, tetapi pada saat mereka menyampaikan hal ini, rohnya Kaleb sangat peka. Dia tahu bahwa kata-kata ini kalau dikatakan menyebarkan hal yang negatif, tidak berkata bekat negeri ini orang yang kuat. Mereka memang negeri yang kuat, itu memang kenyataan, tetapi perasaan waktu mengutarakan sepertinya mereka sangatlah tinggi besar. Masalahnya di sini jadi Kaleb di ayat 30 dia berkata di hadapan Musa untuk menenteramkan hati bangsa itu, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Roh Kaleb sangatlah peka. Mengapa dia seketika berkata, saya percaya dia telah mendengar 40 hari kata-kata yang negatif. Di sini tidak mungkin, pasti akan mati. Kita tidak akan menang akan perang ini. Saya merasa di 40 hari terus mendengar pesan-pesan ini. Kemudian Kaleb adakah masuk di dalam pikiran mereka? Tentu saja tidak, tetapi apakah juga setuju dengan pendapat mereka? Juga tidak. Maka apakah berdebat dengan mereka? Tidak tahu. Yang utama 40 hari kemudian orang-orang ini masih tetap berpikiran negatif, dan yang dilihat itu sama, tetapi jawaban atau respon kita itu berbeda. Saya merasa akhirnya Kaleb dan Yosua, mereka pun geleng-geleng kepala, tidak menjawab apapun. Sebab 40 hari itu hal yang cukup lama. Kamu pikirkan kalau 40 hari berkata-kata yang negatif selama 40 hari? Jadi kamu tahu bahwa orang-orang ini menyerah. Jadi setelah dikatakan nama orang enak yang kuat, tidak dikatakan di bawah Kaleb sudah tahu apa yang mereka katakan, maka dia bangkit berdiri dan menenteramkan hati bangsa itu. Dikatakan kita akan maju dan menduduki negeri itu, kita pasti akan mengalahkannya. Dan ini kita harus belajar seperti Kaleb. Di dalam hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ini tuntunan Tuhan, Tuhan pasti dan lebih besar dari semuanya ini. Walaupun orang-orang di sekitarmu pikiran mereka sangatlah negatif, janganlah peduli sama mereka, sebab setelah kepulangan mereka mereka pun mati. Untuk apa berdebat bagi orang mati? Mungkin kamu berkata apa yang Tuhan firmankan itu benar,
dan benar negeri yang berlimpah susu dan madu, dan musuh itu memang kuat dan besar, tetapi kita ada Allah. Kalau kita berperang, kita pasti akan menang. Ini sudah cukup. Tetapi di sini ke-12 pengintai ini, 11 dari mereka, pikiran mereka adalah milik bumi. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Sebab pertahanan mereka cukup kuat, mereka lebih kuat dan besar dari kita. Jadi kita berperang bukan mengandalkan Tuhan, tetapi pelengkapan mereka. Jadi pelengkapan kita begitu kurang, maka kita akan mengusung mati. Jadi ini tanggapan secara bumi dan mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan tubuh mereka. Jadi ini adalah milik kedagingan. Kemudian ayat 32, mereka terus berkata, dan dikatakan mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui telah diintai adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33 juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari raksasa. Kita lihat ayat 33 di ayat 28 pun berkata sama, yaitu orang enak. Di situ mereka mempertegaskan ada orang enak yang berperawakan tinggi, kita pasti akan kalah, kita akan mengantar mati, jadi kita jangan pergi. Jadi mereka menggunakan pandangan mata sendiri dan kekuatan mereka sendiri melihat hal ini. Sesungguhnya yang mereka lihat dan apa yang mereka lihat itu sama, tetapi tanggapan mereka berbeda. Dan mereka semakin berkata, mereka semakin negatif. Dan ini seperti waktu kita melihat perkara, semakin melihat perkara itu semakin besar. Pada saat mereka berkata orang enak, ayat 33. Dan kami lihat dari kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Yaitu semakin melihat, mereka semakin tinggi. Ketinggian kita seperti belalang, mungkin akan ratusan kali lipat, berkata demikian, seperti belalang. Orang raksasa itu seperti 100 kilometer tingginya, ini terlalu dibesarkan. Dan di sini kita melihat diri kita seperti belalang. Ini karena tidak percaya diri. Tidak percaya diri akan membuat pandangan orang akan membengkok, kemudian seterusnya mereka juga melihat kita pun sama. Ini dibesar-besarkan, dan di sini yang mereka bawa yaitu hasil yang sangat negatif. Dan di sini bisa diperhatikan orang yang tidak beriman, apa yang mereka hasil, berapa bahaya yang mereka bawa. Kita melihat yaitu untuk mengintai, terus semakin maju semakin serius, termasuk ingin membunuh Musa, dan kemudian termasuk kedua pengintai itu mati di hadapan Tuhan. 10 pengintai ini termasuk di satu generasi mati di padang gurun, dan di sini dimulai
yaitu dimulai dari mengintai, dimulai dari pandangan mata sendiri. Dan di sini ingin agar mengintai orang lain punya kesempatan ini dimulai. Kemudian perjalanan kemuliaan menjadi perjalanan kematian. Jadi iman itu sangat penting. Jadi kita, setiap orang perlu untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Yosua Kaleb dia beriman, bukan berarti saudara-saudarinya pun beriman. Jadi kamu jangan salahkan, tidak peduli kalau Yosua adakah iman, yang penting dirimu sendiri adakah iman. Jadi bagi kita semua harus mempersiapkan diri kita sendiri. Jangan peduli apa yang orang katakan. Seperti Hong Kong sudah selesai, habislah sudah, dan mengatakan banyak hal yang negatif, tetapi yang kita lihat kenyataan, semua orang juga sama. Tetapi kita bisa berdoa, kita mau bisa percaya kepada Tuhan, dan kita tidak perlu ikut orang. Kita pun bisa masuk dalam ke tanah perjanjian. 200.000 orang, atau dikatakan 600.000 orang laki-laki. Ada 2 orang yang masuk tanah perjanjian ini. Sepertinya dikatakan hal yang kurang baik, 400.000 orang, cuma 2 orang, tetapi mereka berjalan di depan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita sendiri. Allah tidak menentukan garis setiap 30.000 orang ada iman atau tidak. Tidak. Kita bisa masuk tanah perjanjian. Masalahnya kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dan harus punya iman. Dengan segenap hati mengikuti Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, sungguh kami tidak mengandalkan pandangan mata kami. Berilah iman rohani kami dan tuntunan kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi agar kami terus mengikuti Engkau. Haleluya.